nggak tahu sahabatan, nggak tahu suami istri. Pertanyaannya, pernah terluka nggak? Yes. Pernah akan saling melukai. Buktinya ada yang nggak mau duduk bareng. Masih aja disinggung. Ya, saudara. Saya tahu di sini anak semua gitu ya, kecuali yang enggak. Nah, pasti ada satu yang wah, enggak tahu ya, gara-gara kumpul sapa, ada yang pancem gitu ya saudara ya. Dilampiaskan ke pasangannya. Orang marah itu boleh. Siapa yang nggak boleh marah? Tapi nggak boleh marah dilepaskan ke anaknya, nggak boleh lepaskan di keluarganya, gitu ya. Lepasin tempat lain, jangan ke orang, nanti bahaya. Dan marahnya nggak boleh kelewat sampai matahari terbenam, nggak boleh dendam. Nah, ketika nggak ngerti, halo, ya. Ketika nggak ngerti, ketusuk, nggak sengaja mungkin, nggak sengaja melukai. Nah, pasangannya jadi terluka ketika tes. Nah, ketika pasangannya mulai terluka, bocor, karena ini nggak belajar, nusuk lagi saudara. Akibatnya, kalau bocor, habis. Ketika ini habis, harusnya diisi lagi dong, betul kan? Harusnya yang ideal kan ini kosong, ini berkurang. Idealnya yang isi siapa saudara? Ngisi, betul kan? Nanti ketika hubungan ini minta saling mengisi, isinya nanti toksik, nuntut. Kamu gak sayang sama aku, loh kamu gak mau datang duduk sama aku, loh aku sama itu atau yang lu ini toksik lama-lama gitu ya. Salah nggak? Enggak, tetap ada cinta sejati namanya. Cuman saudara kalau hidup penuh cinta kan enak gitu ya, hangat hubungannya gitu ya. Harus ngisi gitu. Dan ini kalau saling mengisi, pertanyaannya lama-lama habis nggak? Habis, karena apa? Bocor salah satunya. Lama-lama habis. Nah, supaya nggak habis gimana? Datang sama Tuhan. Tuhan yang sumber kasih itu. Mintanya sama Tuhan. Diisi. Ini yang ideal. Jadi nggak ada yang sampai habis. Jadi nggak ada yang hampa, gitu ya. Ketemunya sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau ini penuh, ini setia terus sama Tuhan, tapi ngelihat pasangannya nusuk terus, apakah tidak ada peluang nusuk balik? Ada nggak kemungkinan itu, saudara? Ada, karena ya ini saling nuntut, nusuk balik, jepres. Ini kosong, ini datang ini sama Tuhan, yang ini enggak. Saudara ngisi terus, datang sama Tuhan ngisi terus, ya nggak apa-apa karena kasih stop. Tapi pertanyaannya, suatu hari nusuk lagi. Kesel aku, bu, kita takut diri sama sumbernya, bu jemput diri sama Tuhan, kan gitu ya. Ini nusuk saudara, meskipun datang sama Tuhan. Jangan bilang orang Kristen enggak bisa nusuk. Ada peluang di situ gitu ya. Ini habis. Nah, kalau ini habis, ini capek, sama-sama capek, jadi toksik hubungannya. Mungkin jadi apa yang namanya perang dingin. Ben, gitu ya. Biarin. Nah, ketika biaran, yaitu hubungannya lama-lama jadi dingin, lama-lama jadi hampa, lama-lama jadi
ya wis kadung gitu. Enak tak hidup gitu? Gak enak saudara, gak enak. Makanya saya dulu ada yang nasihatnya gini, pacaranlah setiap hari. Meskipun sudah nikah, pacaran aja tiap hari. Tapi kan bingung saudara, pacaran tiap hari ngapain gitu ya. Nah ini hari ini kita mau belajar tentang bahasa kasih supaya hubungannya suami istri bisa lebih hangat lagi, bisa ngerti lagi. Kita tuh mengasihi pasangan kita pakai cara kita. Ya betul nggak selama ini? Kita ngasihin pasangan pakai cara kita. Ya tapi yang betul apa saudara? Yang betul itu mengasihi pasangan sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini kita mau belajar itu. Tapi disclaimer dulu. Disclaimer itu apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya gini saudara. Ini untuk diri sendiri. Bukan buat orang lain, untuk kita. Apalagi yang pasangannya nggak datang. Jangan bilang ini, dia mau Nandrejo diajari saling mengasihi, lah kowe itu orang mengasihi. Itu salah saudara. Itu tetap jadi toksik gitu ya. Jadi ini untuk kita sendiri yang dengerin. Lalu kita lakuin aja untuk pasangan. Udah lakuin aja. Nanti lihat efeknya berubah drastis. Beruntung yang datang sama pasangan, sama keluarga bisa langsung mengerti dan praktek mendapatkan hasil yang baik. Bahasa kasih ini bukan satu-satunya. Saudara tetap mesti belajar yang lainnya. Hari ini kita belajar ini supaya nambah gitu ya, supaya nambah caranya membangun hubungan dengan baik. Jadi semakin cepat memahami, semakin cepat belajarnya, hubungannya semakin membaik. Kenapa kok duduknya sama pasangan? Ini loh fungsinya saudara. Kalau ada yang ngantuk, ya dijamin gitu ya. Ya belajar bahasa kasih. Bahasa kasih itu apa? Ada 5. Ada yang tahu? Ada sudah pernah belajar ini? Ada yang sudah pernah baca? Sudah? Sudah? Ini yang bikin Dr. Gary Chapman. Ini siapa? Ini pendeta saudara di Amerika. Dia bikin jadi cara orang membagi kasihnya itu disimpulkan sama dia. Ada 5 gitu ya. Dia ini pendeta dan konselor pernikahan juga. Jadi menyimpulkan model kasihnya orang, sama dia dikumpul-kumpulin, ketemulah ini gitu ya. Jadi hal ini sudah dilakukan oleh Bapa di sorga buat kita. Saudara kalau baca Alkitab, yang suka baca kitab puisi kan ada ya, tapi ada juga yang suka baca sejarah, ada lagi suka baca kitab-kitab hikmah.